Oke, Ananda semuanya, sebelum kita mulai, mari kita takbir Allahu Akbar dan ucapkan, saya pasti bisa. Sebelum mulai, silakan lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita ya. Tapi surga di bawah, kilatan pedang, hancurkan kezaliman, tegakkan keadilan. Ini langkahku yang akan ku ayun, walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku kan terus melaju, setegar karang bangkitkan jihad. Ini langkahku yang akan ku ayun, walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku kan terus melaju, setegar karang. Oke, kita masuk pada materi cerpen yang akan kita bahas kali ini. Kira-kira apa itu pengertian teks cerpen? Teks cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi oleh si tokoh dalam cerita tersebut. Oke, lalu apa saja unsur-unsur yang akan kita temukan pada sebuah teks cerpen? Sebelum kita bahas, mari sama-sama kita lihat contoh berikut. Pastikan langkahmu wahai pejuang, dengan Al-Quran menjadi pedoman. Hembuskanlah angin pembaharuan, karena kita Khalifatul Rahman. Pastikan langkahmu wahai pejuang, dengan Al-Quran menjadi pedoman. Oke Ananda, contoh teks cerpen tadi bisa juga dilihat di buku Mandiri Bahasa Indonesia halaman 47 sampai halaman 48. Nah, dari contoh yang sudah kita baca, apa saja unsur-unsur yang bisa kita temukan dari sebuah teks cerpen? Oke, unsur yang pertama ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Contoh tema, ada tema kasih sayang, tema persahabatan, tema kerinduan, dan yang lainnya. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh berbeda dengan penokohan. Tokoh, pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan, penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Intinya, watak pun diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Ada 4 juga nih jenis tokoh. Nah, yang pertama ada tokoh protagonis, tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama yang mempunyai sifat yang baik. Contohnya, oke, aku akan memaafkanmu, tapi jangan ulangi lagi ya. Nah, itu dia contohnya. Lanjut ada tokoh antagonis. Tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan dari si protagonis. Contohnya, tokoh antagonis ini memiliki watak yang negatif, iri, dengki, sombong, angkuh, dan juga yang lainnya. Lalu jenis tokoh yang ketiga, ada tritagonis. Tokoh ini tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Yang keempat ada figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam sebuah cerita pendek yang diceritakan oleh si penulis. Oke, kita masuk pada unsur yang ketiga, ada alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh si penulis. Dalam menyampaikan cerita, tahapan alur ada 5. Yang pertama, tahap perkenalan, tahap penanjakan, tahap klimaks,
Yang keempat anti klimaks. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Ini langkahku, bangkitkan jihad. Oke Ananda, kita lanjut kepada jenis-jenis alur. Jenis alur yang pertama, ada alur maju. Alur maju, jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapan yang 5 tadi. Berikutnya ada alur mundur. Alur mundur ini menceritakan konflik terlebih dahulu. Setelah itu, barulah menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Nah, sebenarnya yang ketiga nanti kita akan menemukan adanya alur campuran. Campuran ini berisikan dengan alur maju dan adanya alur mundur yang akan kita temukan dalam sebuah cerpen yang kita baca. Lalu unsur yang keempat ada latar. Nah, latar ini juga disebut dengan setting. Latar mengacu kepada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Oke, sampai di sini apakah sudah pas? Nah, kita lanjut kepada unsur yang kelima, adanya sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Jenis-jenis sudut pandang pun ada 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Penulis menjadi tokoh utama dalam cerita dan menggunakan kata ganti aku dan saya. Lalu ada sudut pandang orang ketiga. Penulis di sini berada di luar cerita dengan menggunakan kata ganti dia, nya, dan nama si tokoh. Oke, kita lanjut kepada unsur yang keenam, adanya gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu pengguna majasnya, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Sebagai contoh, aku segera mengeluarkan jurus kaki 1000-ku ketika dia datang mendekatiku. Nah, kalau kita lihat di sini ada jurus kaki 1000, berarti di sini dia berlarian dengan cepat. Selanjutnya ada unsur amanat. Amanat pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Jadi sebuah cerita pendek harus memiliki amanat. Oke, sampai di sini apakah sudah pas? Oke Ananda, dari contoh yang tertera tadi, silakan Ananda temukan 7 unsur yang ada dalam cerpen. Temukan yang terbaik tadi, bisa juga dilihat di buku Mandiri halaman 47. Oke Ananda, kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita kali ini? Nah, ada 7 unsur yang akan kita temukan dalam sebuah teks cerpen. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh dan penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, ada penggunaan gaya bahasa, dan juga ada amanat. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita kali ini? Nah, karena cerpen berkaitan dengan kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada umat manusia perilaku yang sangat mulia yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul kita. Maka Allah pun berfirman dalam ayat-ayatnya dalam Al-Quran bahwasanya umat manusia harus meneladani dan meniru perilaku terbaik atau perilaku terpuji dari Nabi dan Rasul kita. Untuk belajar meskipun dengan kondisi pandemi kita saat ini. Selalulah tersenyum agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan terapkan protokol COVID-19 ketika Ananda berada di luar ruangan.